Mission sequence start and Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The Other Side of the Door. Film ini telah rilis pada tanggal 24 Februari tahun 2016. Di dalam film ini bercerita tentang seseorang bernama Maria yang terpuruk ketika putranya yang berumur 6 tahun meninggal dalam kecelakaan mobil. Kini Maria mencoba melakukan sebuah ritual agar bisa kembali berkomunikasi dengan arwah putranya. Penasaran ceritanya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Maria. Maria memiliki suami yang bernama Michael. Michael adalah seorang kolektor barang antik yang sering berkeliling dunia. Akan tetapi, Michael lebih suka atau lebih tertarik pergi ke negara India karena di sana terdapat banyak sekali barang-barang antik. Biasanya Michael pergi ke India 3 kali dalam setahun. Karena Maria ingin selalu bersama-sama dengan Michael, akhirnya dirinya memutuskan untuk menetap di India bersama dengan Michael. Pada akhirnya Michael dan Maria dikaruniai 2 orang anak bernama Oliver dan Lucy. Awalnya kehidupan mereka berempat sangatlah bahagia, sampai tiba di suatu hari terjadi musibah yang merenggut nyawa Oliver, di mana saat itu mobil yang dikendarai Maria mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya masuk ke dalam sungai. Maria pun panik dan mencoba menyelamatkan kedua anaknya. Namun sayangnya kaki Oliver tersangkut di mobil sehingga Maria hanya bisa menyelamatkan Lucy. Kejadian tersebut membuat Maria merasa terluka dan merasa bersalah karena tidak dapat menyelamatkan Oliver. Karena perasaan bersalah yang mendalam, Maria pun stres hingga ia mencoba bunuh diri dengan meminum banyak pil. Tak lama setelah itu, Michael pun mengetahui bahwa Maria meminum banyak pil yang mengakibatkan Maria mengalami overdosis. Oleh karena itu, Michael dengan sigap langsung membawanya ke rumah sakit. Untung saja nyawa Maria masih bisa diselamatkan oleh para dokter. Setelah dirawat di rumah sakit, Maria pun tersadar dari pingsannya. Tiba-tiba di sampingnya terdapat seseorang bernama Vicky, yakni pembantu yang bekerja di rumah Maria. Vicky merasa kasihan terhadap Maria karena Maria selalu saja memikirkan tentang anaknya yang sudah tiada. Vicky di situ bercerita bahwa dulu ia pernah memiliki anak perempuan, tetapi anak perempuannya telah meninggal karena tenggelam. Vicky kemudian menyarankan Maria untuk pergi ke kampung halamannya yang berada di India Selatan, di mana terdapat kuil yang tidak terurus. Konon katanya kuil itu adalah tempat perbatasan antara orang hidup dengan orang mati. Dan jika Maria ingin berkomunikasi dengan anaknya untuk mengucapkan perpisahan terakhir, maka diharuskan untuk membawa abu jenazah Oliver dan menaburkannya di luar kuil. Sedangkan Maria diharuskan mengunci dirinya di dalam kuil tersebut. Ketika malam tiba, Maria akan bisa berbicara dengan Oliver. Setelah pulang dari rumah sakit, Maria pun memutuskan untuk pergi ke kuil yang diceritakan oleh Vicky. Sebelum Maria pergi, Vicky mengingatkan Maria bahwa apapun yang terjadi saat ia berbicara dengan Oliver, Maria tidak boleh membuka pintu kuil tersebut. Jika membuka pintunya, Maria akan mendapatkan konsekuensinya. Setelah itu, Maria menyewa orang untuk membongkar makam Oliver dan membakar jenazahnya. Saat proses pembakaran, Maria melihat beberapa orang aneh yang tubuhnya ditutupi oleh abu. Vicky menjelaskan bahwa mereka adalah sosok Agori, di mana Agori dipercaya dapat membantu orang dalam berkomunikasi dengan dunia lain. Keesokan harinya, Maria pun berangkat ke desa yang dikatakan oleh Vicky. Vicky tidak ikut menemani Maria karena ia harus menjaga Lucy di rumah. Sesampai di sana, Maria diharuskan untuk berjalan kaki karena letak kuil tersebut berada di tengah hutan. Singkat cerita, Maria pun berhasil mencapai kuilnya dan langsung menaburkan abu milik Oliver. Maria langsung mengunci dirinya di dalam kuil sesuai yang diinstruksikan oleh Vicky. Di dalam kuil itu terdapat patung berbentuk menyerupai mumi yang disebut Mirtu. Setelah lama menunggu, akhirnya suara Oliver pun terdengar berada di balik pintu. Maria pun sangat senang karena ia bisa mendengar suara Oliver. Maria mulai berbicara dengan Oliver dan meminta maaf padanya atas kejadian yang menimpanya saat itu. Setelah selesai berbicara, Oliver memohon pada Maria untuk membukakan pintu kuilnya agar Oliver bisa memeluknya. Namun Maria ingat perkataan Vicky bahwa ia tidak bisa membuka pintu tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari ibunya, Oliver pun merasa kecewa dan langsung pergi meninggalkan Maria.
Maria pun panik dan mencoba menahan Oliver agar bisa lebih lama berbicara dengannya. Namun Oliver tetap pergi. Maria pun dengan nekat langsung membuka pintu kuil dan segera mencari Oliver. Namun ia tidak menemukan siapapun. Di situ Maria dikejutkan dengan sosok menyeramkan. Melihat hal tersebut, Maria pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya dan mulai menjalani hidupnya dengan normal. Keesokan harinya, Maria mendengar Lucy sedang berbicara sendiri di kamar Oliver. Maria pun merasa bingung dan mengajak Lucy untuk segera keluar dari kamar Oliver. Tak lama kemudian, Maria melihat terdapat boneka kesukaan Oliver berada di atas piano. Padahal boneka itu sudah dikubur bersamaan dengan jenazah Oliver. Maria pun bertanya pada Lucy dari mana ia mendapatkan boneka itu. Lucy menjawab bahwa Oliver telah kembali bersama mereka. Maria yang mendengar hal itu merasa senang karena sekarang arwah Oliver bersama dengan mereka. Pada malam harinya, Lucy memberitahu ibunya bahwa Oliver sedang bersembunyi dari suatu hal. Di situ Lucy melarang ibunya agar ayahnya tidak tahu bahwa Oliver telah kembali. Setelah Lucy tidur, Maria pun pergi ke kamar Oliver untuk meletakkan bonekanya di atas kasur. Namun tiba-tiba saja sebuah buku terjatuh dan sebuah kursi bergerak mendekati kasur Oliver. Rupanya arwah Oliver ingin Maria membacakan buku cerita untuknya. Setelah itu Maria pun tidur dan mengalami mimpi buruk. Ia melihat sosok aneh yang berusaha mendekatinya. Keesokan harinya, Vicky melihat seluruh tanaman dan ikan di rumah Maria mendadak mati semua. Tidak hanya itu saja, burung peliharaan Lucy juga mati tanpa sebab. Vicky pun memiliki firasat buruk tentang hal ini. Karena peliharaan Lucy mati, akhirnya Lucy membawanya ke laut untuk menguburkannya di sana. Namun tiba-tiba sosok Agori muncul dan memberi abu di dahi Maria. Sontak Maria pun kaget dan segera pergi dari sana. Sesampai di rumah, Maria langsung mencuci mukanya sampai bersih. Maria tidak tahu apa maksud orang tersebut memberinya abu pada dahinya. Malam Maria saat Lucy sedang menonton TV bersama Winston, yakni peliharaannya, Oliver tiba-tiba datang untuk melukai Lucy. Saat Lucy mandi, Maria pun mengetahui bahwa terdapat luka gigitan di bahu Lucy. Lucy pun berkata bahwa dirinya tidak lagi menyukai Oliver karena Oliver telah berubah menjadi jahat. Maria yang mengetahui hal itu langsung datang ke kamar Oliver dan menyuruh Oliver untuk tidak melukai Lucy. Oliver pun menyetujui hal itu dengan syarat Maria harus membacakan buku dongeng di kamarnya. Ketika sudah selesai, akhirnya Maria pun kembali ke kamarnya untuk segera tidur. Sebelum tidur, Maria mendengar suara ketukan pintu. Mendengar hal tersebut, Maria pun langsung bergegas untuk mengecek ke depan. Di situ Maria terkejut karena melihat sosok Agori yang berada di depan halaman rumahnya. Ia pun sangat kesal dan menyuruh orang itu pergi dari rumahnya. Tapi anehnya, orang itu malah menunjuk ke arah belakang Maria. Di saat Maria melihat ke belakang, Maria pun kaget melihat sosok Mirtu yang sebelumnya ia lihat di kuil. Makhluk itu merangkak mendekati Maria. Tanpa berlama-lama, Maria pun langsung masuk ke dalam rumahnya. Vicky langsung memberitahu Maria bahwa roh atau jiwa yang kembali ke dunia dari alam baka akan berubah menjadi sosok jahat. Jadi, jiwa Oliver yang kembali ke dunia manusia telah berubah menjadi jahat dan bisa saja menyakiti orang-orang di sekitarnya. Dan sekarang, jiwa Oliver sedang diincar oleh sosok Mirtu. Mirtu adalah penjaga gerbang alam baka dengan dunia manusia. Vicky pun meminta Maria untuk membakar semua barang yang berhubungan dengan Oliver agar Oliver kembali ke dunia asalnya. Tetapi Maria lebih memilih untuk mengabaikan kata-kata Vicky. Keesokan harinya saat Maria dan keluarganya pergi, Vicky menggunakan kesempatan itu untuk membakar semua barang yang berhubungan dengan Oliver. Oliver yang menyadari rencana Vicky tidak tinggal diam. Oliver dengan sengaja menyamar menjadi anak Vicky yang telah lama meninggal untuk menjebak Vicky mendekat ke arah kolam agar Oliver bisa menenggelamkannya. Ketika keluarga Michael tiba di rumah, Lucy melihat barang-barang milik Oliver sudah berada di halaman rumah. Maria sangat terkejut ketika melihat Vicky telah tewas berada di kolam. Mereka pun sangat-sangat bersedih atas kematian Vicky. Kemudian, Michael pergi untuk mengurus pemakaman Vicky. Di sisi lain, Maria akhirnya percaya pada Vicky dan dia pun memutuskan untuk membakar semua barang yang berhubungan dengan Oliver. Di saat bersamaan, Maria merasa sesuatu terjadi pada Lucy.
Ia pun segera mengecek Lucy di kamarnya, dan benar saja Lucy tidak ada di kamarnya. Maria pun panik dan segera mencari Lucy. Pada akhirnya Maria menemukan Lucy sedang bermain di halaman rumahnya. Sikap Lucy sangatlah aneh dan tidak seperti biasanya. Tak lama setelah itu Michael pulang dan ia pun kaget karena Maria membakar semua barang milik Oliver. Maria menjelaskan pada Michael bahwa Oliver telah kembali ke dunia. Tetapi Oliver telah menjadi jahat dan tega membunuh Vicky. Cara satu-satunya untuk mengembalikan Oliver adalah dengan membakar semua barang miliknya. Michael pun bingung dengan perkataan Maria. Maria pun meminta Lucy untuk memberitahu Michael tentang Oliver yang telah kembali. Namun Lucy tidak mau berkata yang sebenarnya. Maria pun mulai menyadari bahwa Lucy telah dirasuki oleh sosok Oliver. Dirinya mencoba meyakinkan Michael bahwa Lucy telah dirasuki oleh sosok Oliver. Tetapi Michael tidak percaya dengan perkataan Maria dan menganggap Maria telah gila. Karena takut Maria menyakiti Lucy, Michael pun menguncinya di kamar Lucy. Michael kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah itu, namun dirinya dibuat kaget karena banyaknya Agori telah berkumpul di depan halaman rumahnya. Ia pun takut dan memilih untuk kembali masuk ke rumah. Lalu Michael mencoba untuk meminta bantuan kepada polisi. Di lain sisi, Lucy yang telah dirasuki Oliver membunuh anjing peliharaan mereka dengan menggunakan pisau. Tidak hanya itu saja, Lucy yang dirasuki juga menusuk Michael. Di tempat Maria, Maria berhasil keluar dari ruangan yang telah dikunci Michael. Maria kemudian mendengar suara Lucy yang berteriak meminta tolong. Mendengar hal tersebut, Maria kemudian bergegas ke sumber suara Lucy. Di sana, ia melihat Lucy dikelilingi oleh para Agori. Dukun itu mencoba untuk mengembalikan Oliver ke dunia asalnya. Namun karena Oliver telah merasuki Lucy, Lucy juga harus dikorbankan dalam ritual tersebut. Saat dukun itu mencoba menikam Lucy, Michael pun datang dan berhasil menghentikannya. Kemudian Maria mencoba menyelamatkan Lucy dengan menyuruh Oliver merasuki tubuhnya saja. Di situ Maria memutuskan untuk menemani Oliver di alam baka. Tak lama setelah itu, para Agori langsung membunuh Maria dengan menggunakan pisau. Saat Maria terbangun, ia sudah berada di dunia lain, di mana ia bertemu Mirtu. Mirtu langsung membawa jiwa Maria ke alam baka. Di scene akhir, kita dapat melihat Maria telah berada di alam baka. Tiba-tiba, Maria mendengar suara Michael yang memanggil dirinya. Ternyata si Michael menggunakan cara yang sama seperti yang dilakukan Maria untuk berkomunikasi dengan Oliver. Film pun berakhir dengan Michael mencoba untuk membuka pintu kuil dan mengulangi kisah yang sama seperti yang dialami Maria. Dan cerita pun selesai.